Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis filosofi dan hierarki hukum. Kasus pertama yang akan kita bahas atau topik pertama yaitu egoisme hak, yaitu salah satu contohnya adalah parkir di trotoar yang dimana fasilitas umum yang disalahgunakan. Langkah pertama yang dapat kita ambil adalah dialektika hak dan kewajiban. Secara filosofis, hak dan kewajiban adalah dua hak yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Hak tidak berarti kebebasan tanpa batas, dan setiap hak yang dimiliki oleh seseorang selalu disertai kewajiban yang harus dilaksanakan. Trotoar merupakan fasilitas umum yang sengaja dibangun dan diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki, bukan untuk tempat parkiran kendaraan beroda 2 atau roda 4. Tindakan memarkir kendaraan di atas trotoar adalah klaim warga yang keliru karena menganggap hak pribadi lebih utama, padahal hal ini justru mengganggu hak orang lain, melanggar peraturan fasilitas umum, dan sama sekali tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Inti dari pemahaman ini adalah bahwa hak tanpa disertai kesadaran menjalankan kewajiban merupakan wujud egoisme yang bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan. Langkah yang kedua yang dapat dilakukan adalah setiap warga itu harus memiliki sikap hukum, yang dimana setiap warga negara seharusnya memiliki sikap hukum yang baik, yaitu selalu taat hukum dan aturan dan peraturan yang berlaku terkait penggunaan fasilitas umum, serta memahami bahwa kepatuhan tersebut menjaga ketertiban bersama. Sikap ini juga ditandai dengan rasa hormat terhadap hak orang lain, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mengerti sepenuhnya bahwa setiap hak yang melanggar aturan pasti memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, warga yang baik harus mampu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kenyamanan dan keamanan bersama, bukan mementingkan diri sendiri, serta selalu bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah dilanggar. Dan jika seseorang telah melanggar aturan, dia harus berani dan harus siap menerima konsekuensi yang diberikan oleh pihak hukum terhadap apa yang telah ia lakukan. Jika ketertiban di lingkungan menjadi aman dan nyaman, serta keadilan sosial dapat terwujud dengan baik di tengah masyarakat, maka tidak ada lagi kejadian atau masalah-masalah yang muncul pada kehidupan masyarakat tentang penyalahgunaan hak atau lebih mementingkan hak pribadi di atas kepentingan umum. Yang ketiga adalah peran aturan hukum dan sanksi. Aturan hukum memiliki peran yang sangat penting, yaitu memberikan batasan yang jelas mengenai cara penggunaan fasilitas umum agar tidak saling merugikan. Melindungi hak setiap warga negara agar tidak dirugikan oleh tindakan semena-mena orang lain, serta mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara utama, hukum berfungsi mengatur penggunaan fasilitas publik untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak umum, atau antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Agar aturan ini berjalan dengan efektif, tentu diterapkan sanksi seperti denda bagi pelanggar yang parkir di sembarangan tempat, atau salah satu contohnya di trotoar. Tindakan penertiban oleh aparat memberikan efek jerah agar pelanggar tidak mengulangi kesalahan. Mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa, menegakkan keadilan, dan melindungi kepentingan serta hak dalam bermasyarakat luas. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus penyalahgunaan fasilitas umum adalah hak dan kewajiban harus selalu dijalankan secara beriringan dan seimbang. Egoisme hak yang ditandai dengan penggunaan hak berlebih hingga mengganggu atau merugikan hak orang lain, atau tindakan yang keliru
bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar kebenaran. Aturan hukum dan sanksi yang akan berperan sangat penting untuk menyeimbangkan menyeimbangkan hak individu dan kepentingan umum, terutama dalam hal menggunakan fasilitas publik seperti trotoar. Tujuan akhirnya adalah agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, adil, dan beradab, dan setiap manusia mendapatkan hak tanpa merugikan orang lain. Dan salah satunya juga untuk menghindari kecelakaan jika fasilitas seperti trotoar yang dibuat untuk pengguna jalan kaki diambil alih oleh pihak yang menggunakan kayak motor atau mobil yang lainnya, itu dapat juga menjadi kecelakaan karena pejalan kaki harus mengambil jalan yang lain. Sekian saja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.